Wih, Fisri, bangun, bangun, sudah bangun, bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Abdul Hairul Sulkarnain, NIM C14012011051 dari Paralel 2 angkatan 57. Di sini saya akan sedikit mereview materi fisiologi organisme akuatik yang udah dilaksanakan selama 1 semester. Selamat menyaksikan. Nah, pada organisme akuatik ini terdapat ciri primer dan ciri sekunder. Ciri primer itu apa sih? Ciri primer itu merupakan ciri yang berhubungan langsung dengan sistem reproduksinya. Sedangkan untuk ciri sekunder itu merupakan ciri yang berhubungan secara fisiknya, dapat diamati secara langsung oleh kasat mata. Pada udang faneme sendiri, ciri sekunder itu dapat dilihat bahwa udang yang betina itu lebih besar daripada udang yang jantan. Sedangkan untuk ciri yang primernya itu dapat diamati dari sistem reproduksinya. Dari jantan itu memiliki sepasang testis, sepasang vas deferens, dan padasma. Sedangkan untuk betinanya itu memiliki sepasang ovarium, sepasang oviduk, dan pada wadah spermatofor. Lalu organisme akuatik itu memiliki organ reproduksi, di mana organ reproduksi jantan itu nanti akan menghasilkan sperma, untuk organ reproduksi betina akan menghasilkan telur atau ovum. Pada udang sendiri itu terdapat organ reproduksi, itu terdapat sepasang sperma. Terdapat juga ada vas deferens dan padasma. Sedangkan untuk yang betinanya pada udang faname itu terdapat sepasang oviduk, terdapat sepasang ovarium, dan ada wadah spermatofor. Nah, pada organ reproduksi itu terdapat gonad. Gonad ini merupakan sebuah organ reproduksi yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin atau gamet. Jadi, untuk perkembangan gonad itu juga dapat diamati pada tingkat kematangan gonad, di mana itu terdapat 5 tingkat TKG atau tingkat kematangan gonad. Fungsinya untuk apa sih TKG itu? Fungsinya yang pertama untuk memahami siklus dari reproduksi ikan sendiri atau organisme akuatik, serta dapat sebagai penduga dari status reproduksinya dari organisme akuatik tersebut. Nah, pada udang faname sendiri, ini dilihat pada TKG pertama misal, itu dilihat bahwa gonadnya masih tipis dan tidak berwarna. Kemudian untuk TKG yang kedua, itu gonadnya semakin membesar, dan pada bagian tengah serta depan, itu semakin berkembang lagi, dan sudah mulai terlihat. Dan ovariumnya itu berubah menjadi warna kehijauan. Sedangkan untuk TKG yang ketiga, gonad menjadi hijau muda, dan ovari memenuhi bagian dari tengah hingga ke rongga perutnya. Sedangkan untuk TKG yang keempat itu akan berubah dari yang tadi hijau muda berubah menjadi hijau tua. Kemudian untuk ovari akan memenuhi bagian dari seluruh bagian yang terdapat pada organ reproduksinya dari udang faname sendiri dan dapat diamati secara mikroskopik. Dan untuk TKG yang kelima, ovari menjadi lembek dan gonad akan lepas. Nah, selanjutnya diameter telur. Diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur yang diukur dengan indikator berskala. Sedangkan ada juga pembahasan mengenai fekunditas. Fekunditas itu merupakan jumlah telur matang dalam ovari yang akan dikeluarkan pada waktu memijah organisme akuatik tersebut. Fekunditas itu dapat dihitung dengan rumusnya sebagai berikut. Di berat gonad contoh dibagi berat gonad total dikali jumlah telurnya, sehingga nanti akan mendapatkan nilai fekunditas dari organisme akuatik tersebut. Nah, selanjutnya ada GSI dan HSI. GSI merupakan Gonadosomatic Index, sedangkan HSI adalah Hepatosomatic Index. Jadi, untuk GSI itu merupakan persentase atau perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh yang itu menunjukkan nanti tingkat kematangan gonadnya. Sedangkan untuk Hepatosomatic Index itu nanti merupakan bobot hati, presentasi dari bobot hati dibagi bobot tubuh yang menggambarkan nanti proses metabolisme dalam hati dari organisme akuatik tersebut. Sedangkan untuk mengukur HSI dan GSI, kan tadi udah jelaskan ya, itu merupakan sebuah pengukuran juga untuk
GSI dan HSI. Sedangkan untuk fungsinya dari GSI dan HSI adalah yang pertama adalah mengetahui pola dari pemijahan dari organisme akuatik tersebut. Yang kedua adalah indikator dari kualitas atau keseimbangan kesehatan dari ikan tersebut. Dan yang ketiga adalah sebagai pengukuran tingkat dari kematangan gonad yang pada ikan yang tadi sebelumnya udah dijelaskan mengenai tingkat TKG yang dari 1 hingga TKG yang kelima. Nah, biasanya untuk meningkatkan dari produktivitas sendiri, produktivitas organisme akuatik, produksi hormonnya, itu biasanya dilakukan induksi hormon. Induksi hormon, ini perlu diketahui juga hormon itu apa. Hormon itu merupakan suatu bahan kimia yang dihasilkan dari jaringan tertentu, yang nanti akan diekspresikan dalam darah. Dan itu untuk induksi hormon itu ada beberapa teknik. Yang pertama ada secara oral, perendaman, dan penyuntikan. Kemudian ada juga hipofisa. Hipofisa itu merupakan kelenjar kecil yang berada di bawah otak dari organisme akuatik, biasanya dari ikan sendiri. Itu nanti gunanya untuk menginduksi dari pemijahan agar cepat memijah dari organisme akuatik, terkhusus pada ikannya tersebut. Nah, selanjutnya seks reversal. Seks reversal merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mengalihkan kelamin dari jantan ke betina ataupun sebaliknya, dari betina ke jantan, jantan ke betina. Jadi untuk teknik-tekniknya hampir sama seperti induksi hormon, ada teknik dari oral, perendaman maupun penyuntikan. Untuk identifikasinya, dari gonadnya itu biasanya menggunakan pewarna asetokarmin. Nah, ada teknik bioassay. Jadi, bioassay merupakan uji hayati suatu untuk mengetahui sifat racun dari suatu bahan pencemar yang dapat memberikan dampak negatif terhadap organisme akuatik sendiri, terhadap kelangsungan hidup ikan maupun organisme ikan yang lainnya, menurut Octavia et al. 2016. Nah, biasanya untuk teknik bioassay ini menggunakan ELISA. Nah, yang terakhir ada pengawatan gamet. Pengawatan gamet ini bertujuan untuk menghindari gamet mengalami overpanning atau lewat matang. Selain itu juga sebagai intensifikasi dari produksi benih pada ikannya sendiri. Gitu. Biasanya untuk pengawetan gamet ini menggunakan larutan extender, larutan fisiologis yang dari madu atau air kelapa, larutan isotonik, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.